Halo semuanya, kali ini kita belajar persamaan garis ya. Oh iya, sebelumnya kalian gak usah ngafalin rumusnya, cukup dipahami konsepnya aja, oke? Nah, sekarang kita kenalan sama bentuk umumnya dulu ya. Ada dua nih, AX plus B sama dengan C atau Y sama dengan MX plus C. Nah, itu kan ada gambarnya, ada 3 titik tuh. Titik pertama di X1, Y1, titik 2 di X2, Y2, dan titik ketiga di X3, Y3. Kemudian di situ juga ada delta Y dan delta X. Delta Y itu adalah perubahan Y, delta X adalah perubahan X. Misalkan yang delta Y, kita ambil yang atas di antara X3, Y3 dan X2, Y2, berarti delta Y-nya sama dengan Y3 dikurangi Y2. Sedangkan delta X-nya kita pakai yang bawah, misalkan yang X2, Y2 dan X1, Y1. Berarti delta X-nya sama dengan X2 dikurangi X1. Udah paham kan cara membedakan delta Y dan delta X? Nah, sekarang kita lanjut ke M. M itu apa sih? M itu adalah gradien, yaitu rumusnya delta Y dibagi delta X, atau gradien itu biasa disebut dengan kemiringan garis, yaitu perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Oke, sekarang yang harus kita kuasai pada pelajaran hari ini adalah ada 4, yaitu gradien, persamaan garis lurus, menggambar garis, dan latihan soal. Yang pertama adalah gradien. Bisa dilihat di situ ada 3 gambar. Nah, itu yang garis berwarna biru tebal itu adalah gradien atau kemiringan garis. Kita cari nih, gradien yang gambar keberapa sih yang paling besar? Tuh, itu kan ada kan delta Y per delta X. Nah, kebetulan delta X-nya di sini sama semua, jadi kita fokusnya di delta Y-nya ya. Coba kita bandingin delta Y1 sama delta Y2. Mana yang lebih panjang? Itu yang delta Y2 atau perubahannya itu yang paling besar. Kemudian delta Y2 kita bandingkan dengan delta Y3. Mana yang lebih panjang? Yaitu delta Y2, karena delta Y2 itu garisnya ke atas, yang dimana itu adalah positif, sedangkan delta Y3 adalah negatif. Kemudian kita bandingkan delta Y1 dengan delta Y3, mana yang lebih panjang? Nah, di sini delta Y1 itu adalah positif karena dia ke atas, sedangkan delta Y3 itu negatif, jadi yang lebih besar adalah yang delta Y1. Jadi urutannya adalah M kedua itu lebih besar di antara ketiganya. Setelah itu disusul oleh M1, kemudian yang paling kecil adalah M3. Nah, buat yang masih bingung, apa sih M negatif, M positif? Kita lanjut ke konsep berikut. Ada 2 konsep. Yang pertama, itu kita lihat garis tebal biru, garis biru tebal itu kan ke atas yang pertama. Berarti kan delta Y-nya positif. Terus delta X-nya tetap positif karena dia ke kanan. Nah, kita kan tahu M itu adalah delta Y per delta X, di mana Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kemudian di situ kan Y2-nya lebih besar daripada Y1. Y2 kan dia di atas, Y1-nya kan dia di 0. Kemudian X2-nya juga, X2-nya tuh dia di kanan, X1-nya dia di 0. Jadi Y2 sama X2-nya itu semuanya positif. Karena dia positif, kan tadi kan M sama dengan delta Y dibagi delta X, semuanya positif. Berarti positif dibagi positif tetap positif. Jadi dia garisnya dari kiri ke kanan naik gitu loh, menuju ke arah yang lebih positif. Sedangkan konsep yang kedua, dia delta Y-nya negatif. Kok bisa? Kan itu kan delta Y kan Y2 dikurangi Y1. Y2-nya kan dia ke bawah tuh, berarti negatif. Y1-nya 0, negatif min 0, negatif dong. Untuk
delta X-nya dia positif karena dia semakin ke kanan. X2 dikurangi X1, X2-nya positif, X1-nya 0. Jadi M delta Y dibagi delta X, delta Y-nya negatif, delta X-nya positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi garisnya dari kiri ke kanan tapi turun gitu. Sampai sini udah paham kan tentang gradien itu? Oke, kita lanjut ya ke materi berikut. Selanjutnya kita cari tahu gimana sih menentukan gradien kalau yang diketahui itu sudutnya. Tuh, itu kan ada sudut theta, ada delta Y sama delta X kan. Nah, kita pakai aturan yang depan sudut sama samping sudut, desa. Apa itu? Berarti tangan theta, D per sa. Depannya itu ada delta Y, sampingnya adalah delta X, yang mana delta Y per delta X adalah M atau gradien. Jadi M sama dengan tan theta. Kemudian jika melalui dua titik, gimana gradiennya? Ya udah sama kayak tadi yang dijelaskan. Ada titik pertama dan titik 2. Titik pertama yaitu X1, Y1, titik kedua adalah X2, Y2. Gampang aja. Perubahan Y dibagi perubahan X. Jadi M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, terus kalau dia melalui garis yang saling sejajar, ada garis L1 dan L2, ya udah sama aja. Itu kan miringnya sama tuh. Cuman beda di titik-titiknya aja. Ya kan? Nah, kemudian kalau dia melewati dua garis tapi saling terus, biasa M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Setelah ngomongin gradien, kita lanjut ke persamaan garis lurusnya ya. Nah, kita pakai persamaan yang Y sama dengan MX plus C yang lebih gampang. Kemudian M itu konstan atau kemiringannya tetap. Tadi kan M sama dengan perubahan Y dibagi perubahan X. Atau kita juga bisa menuliskannya seperti itu. Nah, itu kan M-nya dikali tuh sama X min X1. Jadi deh persamaan yang biasa kita dengar, M dikali X min X1 sama dengan Y min Y1. Persamaannya gampang sih, gitu doang. Lanjut ya ke menggambar garis. Yang pertama dulu, yang Y sama dengan MX. Kalau titiknya itu 0,0, Y-nya 0, X-nya 0, otomatis M-nya juga 0 dong. Mau M1, M2, M3 sampai M10 pun dia bebas diputer-puter karena dia adalah kemiringannya 0. Kemudian yang kedua, Y sama dengan MX plus C. Kalau yang tadi kan Y sama dengan MX itu yang orange. Terus yang biru tuh yang Y sama dengan MX plus C kalau C-nya itu positif. Sedangkan yang garis hijau itu kalau C-nya negatif, jadi dia di bawah gitu. Terus titik potongnya adalah 0,C gitu. Cepet juga ya belajarnya, langsung aja kita ke latihan soal. Kerjain ya. Nah, tadi kan kalian udah belajar kan dari konsep dasar, udah paham lah. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Kalian pause dulu. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan mengerjakan, nanti kita cocokin kok bareng-bareng. Oke? Soal yang poin A. Buatlah persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Kita tadi udah belajar gimana cara menentukan M kalau yang diketahui sudut. Tadi kan M sama dengan tan theta. M sama dengan tan tetanya adalah 45 derajat. Nah, tan 45 derajat itu nilainya adalah 1. Ya udah langsung aja masukin. Kok masukin sih? Substitusi. Ke Y sama dengan MX plus C. Y-nya di situ adalah 2, M-nya 1, X-nya 1 plus C. Jadi C-nya adalah 1. Lanjut aja, berarti kembali ke persamaan awal yaitu MX plus C. Berarti Y sama dengan MX plus 1. Udah deh ketemu, gampang kan? Lanjut yuk.
Nah, sekarang kita lanjut ya ke soal yang poin B. Buatlah persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan sejajar dengan Y plus X sama dengan 1. Kita ubah ke bentuk Y sama dengan min X plus 1. Karena dia sejajar, maka gradiennya adalah sama. M1 sama dengan M2 sama dengan negatif 1. Kita ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Y-nya 2, M-nya negatif 1, X-nya 1 plus C. Jadi ketemu C-nya 3. Jadi Y sama dengan min X plus 3. Kemudian yang poin C, buatlah persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan melalui 3,5. Gampang aja, kita cari dulu gradiennya M. Kalau melalui 2 titik, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadinya nilainya adalah 3/2. Kemudian kita substitusikan ke Y sama dengan MX plus C. Y-nya 2, M-nya 3/2, X-nya 1 plus C. Ketemu C-nya adalah 1/2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Jadinya Y sama dengan 3/2X plus 1/2. Lalu untuk yang poin D, buatlah persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan tegak lurus dengan garis Y min X sama dengan 2. Kita ubah dulu menjadi Y sama dengan X plus 2. Karena dia tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1 nya kan dia 1 tuh. 1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 nya adalah negatif 1. Kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Y nya 2, M nya negatif 1, X nya 1 plus C. Ketemu C nya adalah 3. Kemudian kita substitusikan lagi menjadi Y sama dengan min X plus 3. Nah, ini ada soal terakhir nih, menggambar grafik. Gambarlah grafik Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X plus 1. Kita gambar dulu yang Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X, yang nilai 2 itu adalah gradien. Kemiringan kan berarti delta Y per delta X. Delta Y nya kita pasti tahu dong, di 2, 0,2, dan X nya di 1,0. Terus ketemu deh garis yang berwarna orange. Sedangkan untuk Y sama dengan 2X plus 1, kita fokus aja di plus 1-nya itu. Plus 1-nya kan itu kan berarti plus C. Karena dia negatif, maka titik potongnya ada di 0,1, 0,C di situ. Kita tarik aja ke atas. Kalau dia 2X min 1, berarti dia ke bawah. Gitu. Oke teman-teman, sekian dari aku. Semoga membantu. Dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, atau saran, bisa kalian langsung hubungin aku lewat email atau di Instagram. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.